Iman itu harus hidup melalui perbuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, setuju? Amin, ada amin, haleluya. Bagi umat Katolik, kedua perintah ini tidak terpisah, tetapi dua sisi dari koin yang sama. Dan koin itu bukan iman saja atau perbuatan saja, tetapi perpaduan yang harmonis dan penuh kasih karunia dari keduanya. Kita percaya bahwa iman adalah titik awal, tetapi bukan seluruh perjalanan. Mengapa kita berpikir seperti ini? Mari kita selami ajaran Gereja Katolik dan kita lihat apa yang dikatakan Alkitab dan tafsirannya dalam Katekismus Gereja Katolik tentang persoalan ini. So, apa artinya sola fide? Sola fide itu artinya orang Kupang bilang iman doang. Orang Jawa bilang iman doang. Konsep iman doang ini berasal dari reformasi yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, Romo, OSA itu pada abad ke-16. Idenya, gagasannya adalah bahwa iman kepada Yesus Kristus cukup untuk keselamatan kita tanpa perlu perbuatan baik atau mengikuti hukum agama tertentu. Tetapi Gereja Katolik punya perspektif yang berbeda. Gereja Katolik itu cerdas dan cermat, tidak mudah terpengaruh oleh cara baca kitab suci buta keliru. Mari kita jelajahi hal tersebut. Bagaimana peran iman dalam ajaran Katolik? Iman itu mutlak penting. Iman mutlak penting. Ya, bukan berarti iman tidak penting. Mutlak penting. Katekismus Gereja Katolik, the Catechism of the Catholic Church, kalau kamu temukan singkatannya biasanya triple C dalam bahasa Inggris, mengatakan seperti ini: iman atau percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Dia yang mengutusnya untuk keselamatan kita adalah perlu untuk memperoleh keselamatan itu. KGK 161. Ini menggemakan apa yang Yesus sendiri katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16 kan yang hafal ayat. Jadi iman adalah jalan masuk kita ke dalam relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Tapi apakah ini sudah merupakan keseluruhan cerita? It's all about the end of the story. Iman doang sesuai itu sudah begitu kan? Iman saja, tidak iman saja. Iman, iya iman, tapi tidak iman saja. Iman itu harus hidup melalui perbuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, setuju? Amin, ada amin, haleluya. Yakobus, saudara Yesus, menulis dalam suratnya seperti ini: apa gunanya saudara-saudari jika seseorang mengaku memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan? Bisakah iman seperti itu menyelamatkan mereka? Pertanyaan retoris kan? Ya. Yakobus bab 2 ayat 14. Rasul Santo Yakobus ini melanjutkan dengan mengatakan, iman dengan sendirinya jika tidak disertai dengan tindakan adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Menurut Gereja Katolik, tindakan kita, pekerjaan kita, perbuatan kita mengalir secara alami dari iman yang benar kepada Yesus Kristus. Katekismus Gereja Katolik menangkap hal ini ketika menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. KGK 1815. Nah, ingatkan perumpamaan tentang domba dan kambing. Yesus membuat poin ini sangat jelas dalam perumpamaan tentang domba dan kambing. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Ingatkan cerita domba dan kambing. Dalam cerita itu Yesus memisahkan orang-orang seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Kepada domba yang merawat, yang lapar, sakit, dan yang membutuhkan, dia berkata, marilah, kamu yang diberkati oleh Bapakku, ambillah warisanmu, kerajaan yang dipersiapkan bagimu sejak penciptaan dunia. Matius bab 25 ayat 34. Intinya adalah bahwa tindakan mereka, perbuatan mereka menunjukkan iman mereka. Their action, their works show their faith. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku melalui perbuatanku. Begitu. Yang paling penting saudara-saudara, iman itu bukan sekedar checklist, ya, daftar belanja begitu. Jadi tiap kali kita buat sesuatu, cek, saya masuk surga, buat sesuatu, cek, masuk surga. No. Tapi soal
relasi. Jadi saudara-saudariku, penting untuk dipahami bahwa gereja Katolik tidak mengatakan Anda memperoleh jalan ke surga dengan menceklis, menandai daftar perbuatan baik. No, justru itu akan kehilangan intinya. Sebaliknya, perbuatan baik adalah curahan alami dari hubungan yang penuh kasih dengan Allah. Kalau Anda mencintai seseorang, Anda pasti berbuat sesuatu, bukan? Bahkan samudra pun akan ku warni demi cintaku kepadamu. Iya kan? Jadi, Katekismus Gereja Katolik menyoroti hal ini dengan mengatakan, murid Kristus tidak hanya harus memelihara iman dan hidup di atasnya, tetapi juga mengakuinya dengan percaya diri, memberikan kesaksian tentang itu, dan menyebarkannya. Katekismus Gereja Katolik 1816. Iman itu seperti benih yang ditanam di tanah yang baik, tumbuh secara alami dan berbuah. Matius bab 13 ayat 23. Apa sih sumber utama dari iman dan perbuatan? Kasih karunia, grace, gratia. Gratia ini, kasih karunia ini adalah bahan bakar di balik iman dan perbuatan. Hubungan iman dan perbuatan ini dimungkinkan oleh kasih karunia atau grace, gratia. Perkenanan Allah yang cuma-cuma dan tidak pantas, tidak layak didapatkan seseorang. Gereja mengajarkan seperti ini. Pembenaran, justifikasi kita berasal dari kasih karunia Allah. Katekismus Gereja Katolik 1996. Dengan kasih karunia, dengan rahmat, kita memiliki iman, dan dengan iman, kita dapat melakukan perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Efesus bab 2 ayat 8-10. Nah, dari mana datangnya rahmat? Dari Tuhan turun ke manusia melalui apa? Halusinasi. Dari mana datangnya rahmat? Dari Tuhan melalui sakramen. Sakramen adalah saluran rahmat. Dalam ajaran Katolik, sakramen seperti pembaptisan, ekaristi, dan pengakuan dosa bukan hanya ritual, bukan cuma ritual doang, tetapi adalah saluran rahmat Allah. Melaluinya kita mendapatkan infused grace. Sakramen-sakramen ini membantu mempertahankan dan menumbuhkan iman kita, memeliharanya sehingga perbuatan baik dapat mengikuti konsekuensinya. Menurut Katekismus Gereja Katolik, sakramen-sakramen menopang orang Kristen dalam perjalanan iman. Kita butuh sesuatu. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Rebahan di kamar lalu, oke, aku selamat, sholat id kan? Enggak seperti itu juga loh. Katekismus Gereja Katolik 1210. Jadi, apa kesimpulannya saudara-saudariku yang beriman dan berbuat sesuatu di sini? Doktrin Katolik not by faith alone bukanlah penolakan terhadap pentingnya iman. Penting. Harus. Not by faith alone itu bukan berarti penolakan terhadap pentingnya iman, melainkan sebuah pemahaman yang diperkaya, enrich understanding. Bagaimana iman dan perbuatan hidup berdampingan dalam relasi yang membuahkan hasil. Iman membawa kita ke jalan menuju Tuhan dan kaya kasih, dan kasih adalah langkah kaki yang menandai jalan tersebut. Dengan terlibat secara mendalam dengan iman dan perbuatan yang dipelihara oleh kasih karunia Allah, kita dapat menggenapi apa yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius bab 22 ayat 37. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius bab 22 ayat 39. Bagi umat Katolik, kedua perintah ini tidak terpisah, tetapi dua sisi dari koin yang sama. Dan koin itu bukan iman saja atau perbuatan saja, tetapi perpaduan yang harmonis dan penuh kasih karunia dari keduanya. Katolik memang josnya. Katolik itu punya pemahaman yang lebih enriched. Katolik itu punya pemahaman yang menyeluruh. Katolik itu punya pemahaman yang global. Karena tradisi intelektualnya sudah bertahan berabad-abad. Katolik sudah berdiri menantang bidat-bidat sepanjang sejarah. Masih ragu dengan Katolik? Mau ikut itu tipu-tipu di luar? Sudah.